Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sehelai kain dijahit sebelah, dibuat celah agar tidak terputus. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-22, Rabu 4 September 2024. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabat yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan serta berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat datang Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia.
Semoga Tuhan senantiasa hadir, menyertai, memberkati kita sekalian, terutama Bapak Paus, melindungi, memberikan kesehatan dan sukacita, serta membawa perdamaian dan juga persaudaraan di bumi Indonesia ini. Dan hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus supaya kita senantiasa memiliki kepedulian kepada sesama, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ketika mengunjungi rumah Simon dan ibu mertua Simon ada dalam keadaan sakit demam. Ia kemudian menyembuhkannya, dan banyak orang yang datang disembuhkan dari aneka macam penyakit, dibersihkan, dikuduskan, dan juga dibebaskan dari banyak gangguan roh jahat, dari gangguan setan, sehingga mereka memuliakan Allah. Dan kiranya kita semua dalam setiap tugas perutusan kita juga senantiasa diajak untuk mengembangkan semangat kepedulian, semangat belas kasih, untuk menghadirkan, membawa suatu perubahan yang baik, membawa efek yang senantiasa selaras dengan misi keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Kita semua hendaknya senantiasa terbuka hati dan pikiran kita kepada sabda Tuhan, kepada semangat kepedulian, kepada semangat belas kasih dan kebaikan hati. Dan Yesus menegaskan, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Kabar sukacita, Injil Allah, kabar baik tentang keselamatan harus menjadi daya dorong, penyemangat dan juga orientasi hidup kita, supaya kita senantiasa menghadirkan Allah, menghadirkan belas kasih, menghadirkan kepedulian, menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi-pribadi meneladan Paus Fransiskus dalam kesederhanaan, dalam persaudaraan, dalam cinta kasihnya, dalam imannya yang teguh, dalam harapannya yang kokoh, dan cinta kasihnya yang semakin besar kepada Allah dan kepada sesama. Semoga kita tidak terbelenggu hanya untuk memuaskan egoisme dan keinginan-keinginan duniawi kita, tetapi semoga kita memiliki kesederhanaan, memiliki persaudaraan, memiliki cinta kasih, memiliki kepedulian, memiliki semangat perdamaian di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang beriman, kita sebagai putra dan putri Allah, kita dipanggil untuk senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,